biasa. Dengan istilah seksual itu anggapannya adalah hanya terbatas pada hubungan antara penis dan vagina, tidak usah secara sengaja juga ya memperkenalkannya ya. Bisa dengan apa, tapi ini juga yang akan saya sebutkan ini kontroversial ya. Kontroversial juga ada orang tua yang nggak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Philovers, bertemu kembali bersama saya Teh Iis dan rekan saya Vicky Multazam. baik di acara Polupi Podcast PAUD UPI Inspiratif dan Motivatif. Baik, kita masih akan berbincang-bincang santai dan seru nih Kak Seru sekali Vicky. Terkait apa nih Kak kita kali ini? Terkait pendidikan seks anak usia dini. Oke, seksualitas anak usia dini. Gimana Kang? Siapa nih narasumbernya? Nah, narasumbernya tentunya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali dan hebat sekali. Betul. Siapa itu Kak? Nah, penasaran kan? Pasti Philovers juga penasaran. Betul. Siapa beliau? Beliau adalah Bunda Hani Windrasari PhD. Oke. Selamat datang Bunda. Halo Vicky, sama Teh Iis. Iya, gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk apa ya? Sibuk itulah nulis, meeting, bikin program untuk pusat tesis ya gitu deh. Sama riset juga. Oh, masih riset, Banyak masih agenda sekali ya. betul. Makanya sangat bersyukur sekali ya Betul, Bunda Hani betul. bisa berkunjung di podcast kami di kesibukan beliau ya, betul ya Kang Vicky ya. Terima kasih ya Bel ya. Gimana nih Kang? Kita kan obrolannya tadi terkait Seksualitas seksualitas anak usia dini. Mhm. Tentunya ini masih banyak dibicarakan Betul. oleh para ahli gitu ya. Tentunya Dan kita menjadi juga- isu kan. Betul, isu-isu yang masih hangat dan juga panas kayak gitu. Betul. Nah, Dan sepertinya tidak ada habisnya nih kalau pembicaraan Betul. tentang seksualitas anak Betul usia sekali. dini gitu. melihat fenomena juga ya, kalau misalkan kan tadi juga ya sekarang itu banyak fenomena di luar sana, banyak korban dari anak usia dini itu menjadi korban kejahatan, terutama korban kejahatan seksualitas tentunya. Betul. Nah, mengenai ini gitu ya, mungkin kita langsung tanyakan aja gitu Ke pakarnya. Iya. Nih, tentunya mengapa nih Bun bahwa pendidikan seksualitas untuk anak usia dini itu menjadi sangat penting gitu. Disampaikan kepada anak mungkin. Ya. Sebetulnya kan seksualitas itu adalah bagian dari identitas individu ya. Terlepas usianya berapapun. Itu kita manusia terlahir sebagai makhluk seksual juga kan gitu. Yang memiliki alat reproduksi, alat genitalia gitu ya. Secara fisik memang informasi tentang seksual, tentang fungsi, tentang bagaimana menjaga diri itu harusnya inherent ya, harusnya itu diberikan dari awal gitu. Sehingga anak-anak ini juga bisa memahami dirinya sebagai makhluk seksual juga, bisa juga menjaga dirinya, bisa juga menjaga kesehatan dirinya ya, organ genitalnya, lalu juga tahu batasan private space, space pribadi dia, mana yang Bisa publik, mana yang mana yang bisa dipegang gitu kan. ya. Ya begitu terlahir kan anak itu ya terlahir dengan fisiknya ya, dengan tubuhnya, ketubuhannya gitu. Jadi dan alat genitalia itu adalah salah satu bagian dari tubuh gitu ya. Terus alat reproduksi juga bagian dari tubuh. Nah, begitu brojol aja emang udah begitu. Udah ada yang fisik yang yang ada organ-organ khusus yang kita sebut sebagai organ seksual. Jadi kenapa harus informasi tentang itu ditutupi dari anak-anak? Justru anak-anak harus mengetahui dari sejak dini
supaya paham Betul. apa fungsinya, bagaimana menjaganya, dari mulai menjaga kebersihan, apa makna sosialnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dilihat jadi seperti menjadi hal yang mendasar seperti ini ya Bun ya. Hal dasar yang Hal dasar harus harus diketahui diketahui, oleh ya. anak Iya, ya. kan begitu brojol anaknya. Iya. Selama ini kan dianggap seringkali dianggap tabu ya. Iya, Betul, betul. betul. Nggak usah gitu. Karena orang dewasa kebanyakan berpikir pakai kacamata orang dewasa. Dengan istilah seksual Seks, itu anggapannya adalah hanya terbatas pada hubungan antara penis dan vagina gitu ya. Lalu hubungan yang hubungan koitus, jadi di kepala orang dewasa seksualitas itu sama dengan koitus, padahal enggak gitu. Sama dengan apa namanya sexual act atau perilaku seksual dewasa, padahal tidak seperti itu. Padahal masih banyak edukasinya gitu ya sebetulnya itu. Iya, anak-anak juga perlu tahu kan bagaimana apa bagian dari organ tubuhnya dia harus bisa paham. Kalau kita ngajarin rambut, kita ngajarin mata, ini telinga, ini hidung, ini mulut, ini tangan, kenapa kita nggak pernah ngajarin alat genitalianya gitu ya? Kenapa kita harus bilang bahwa itu burung untuk penis gitu? Kenapa? Iya, Sedangkan mata nggak ada. Iya. Mata, rambut, telinga, mulut nggak pakai kata ganti ya, Betul. gitu kan? Betul. Nah, yang apa namanya? Kalau bagian genitalia terus diganti pakai nama-nama yang kesannya jadi lebih halus gitu ya, burung untuk laki-laki. Apa namanya? Kalau di Sunda apa Bu? Titit gitu ya. Kalau titit kan memang bahasa kata-kata yang memang itu ya, artinya memang itu. Tapi kan diganti dengan kata-kata burung, dengan apem. Oh, kayak paham. Iya kan? Iya, betul. Terus apa namanya? Ada istilah-istilah yang digunakan untuk mengganti nama-nama genital itu. Jadi anak itu menurut saya itu diberikan misinformasi gitu. Diberikan informasi yang salah ya. Kalau misalnya orang Sunda ya pakailah bahasa titit sama memek ya. Iya. Kalau orang Sunda gitu. Kalau orang Jawa Mungkin ada bahasa Iya, lainnya iya, yang bahasa lainnya. mengartikan secara langsung. Iya, gitu. Hmm. Jadi jangan ditutupi karena itu bagian dari tubuh anak kan. Kaki, tangan, mata, hidung nggak pernah. Iya. Betul. Nah, Bunda, kalau saya tuh suka bingung ya, kan selaku orang tua dan pendidik juga gitu. Tadi kan Bunda membahas tentang organ vital laki-laki dan perempuan terhadap anak itu sendiri begitu. Nah, kalau saya sebagai orang tua dan guru suka kebingungan ketika ada pertanyaan dari mereka, aku tuh keluar dari mana sih gitu kan? Kenapa kok bisa ada aku gitu? Terus prosesnya tuh gimana sih? Itu kan hal yang Kang Vicky ya sebetulnya sulit untuk dijelaskan tuh bagaimana Bunda? Penjelasan yang bijaksana untuk anak usia dini tentunya. Itu kan nggak sulit dijelaskan, orang tuanya aja atau gurunya aja yang merasa itu sulit dijelaskan. Dijelaskan secara jujur aja gitu ya. Karena anak juga punya kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu pakai bahasa yang katakanlah apa sih yang cocok untuk dijawab ke anak gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Caranya ya jujur aja gitu ya. Kalau menurut saya nih. Karena anak juga akan punya batas sendiri. Jadi misalnya misalnya gini, bayi itu lahir dari mana sih gitu. Kita tuh menjawabnya sesuai dengan konteks pertanyaan anak ya. Misalnya anak nanyanya bayi keluar dari mana ya, kita jawab dari vagina. Gitu ya, dari vagina. Tapi ada beberapa yang tidak bisa keluar dari vagina, makanya dikeluarkan dari perut ibunya. Misalnya dibuka itu ya, namanya sesar, operasi sesar. Seperti itu. Nanti anak akan bertanya lagi. Nah, jawaban kita ya tergantung
pertanyaan anaknya kan, gitu. Tapi jujur aja katakan kepada anak, karena dia juga kita jangan beranggapan bahwa anak tidak bisa memproses informasi. Kita selama ini yang kita pakai adalah cara pandang orang dewasa, gitu. Betul. Orang dewasa itu malu membicarakan seks ya. Nah, kita pakai kacamata orang dewasa itu ketika ngomong ke anak-anak. Padahal beda konsep. Dia kan beneran pengen tahu kan. Nah, ada anak-anak yang dijawab orang tuanya, anak itu misalnya bayi itu asalnya dari mana? Asalnya dari Tuhan. Itu bukan jawaban yang salah ya. Tapi kan itu tidak memberikan informasi yang konkret tepat gitu ya pada anak. Kalau misalnya kita jawabnya dari Tuhan, semua benda, semua pohon asalnya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan semua kan jadinya gitu. Iya. Nggak ngejawab juga, anaknya nggak akan bisa berpikir kritis. Masih terlalu abstrak mungkin ya. Bias jadinya. Betul. Gimana Kang? Nah, begini Reis, tentunya ketika kita ingin memberikan pendidikan seks kepada anak, mungkin kan pasti harus ada yang harus dipersiapkan oleh orang tua gitu. Nah, mungkin persiapan ini tuh seperti apa sih Bun? Apakah mungkin dari wawasannya orang tua terlebih secara dahulu, keilmuannya atau mungkin ada hal yang lain yang lebih banyak? Tadi mungkin seperti yang Bunda bilang, tidak ada hal yang sulit sebetulnya kalau memang gurunya atau orang tuanya bisa menjelaskan dengan baik dan nanti mungkin secara mumpuni keilmuannya mungkin betul, ya begitu. Iya. Pertama yang perlu disiapkan kalau menurut saya mental dulu ya. Jadi kan orang tuh juga harus merubah cara pandangnya gitu. Iya. Kan yang membuat barrier atau yang menghambat orang tua atau guru menjelaskan itu kan adalah perasaan malu kan. Iya, betul. Jadi perasaan unsur afeksinya gitu terhadap pembahasan seksualitas gitu. Unsur-unsur perasaan, unsur-unsur sosial, ya malu saya nanti kalau ngomong kayak gini gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi mentalnya itu yang harus dirubah, cara pandangnya yang harus dirubah bahwa sama anak itu bisa mendiskusikan apa aja loh. Anak itu kan sekarang ilmu tuh udah berkembang ya dulu. Karena taksonomi belum gitu ya. Katanya anak usia dini itu belum bisa sampai ke taksonomi belum yang paling tinggi kan, baru yang paling rendah saja. Jadi sistem pendidikan kita tuh memorizing. Iya. Padahal ternyata kan anak-anak usia dini juga bisa sampai HOTS ya, kayak order thinking. Cuma masalahnya nggak pernah kita perlakukan anak usia dini sebagai makhluk yang bisa berpikir secara tingkat tinggi kan gitu. Kan sama juga dengan masalah seksualitas ini gitu. Kita harus merubah cara pandang kita tentang anak usia dini dulu gitu. Kedua, baru bekali nih kita sama amunisi informasi pengetahuan tentang pendidikan seksual untuk anak. Sebenarnya kan sama aja dalam hal pendidikan orang tua ya, dalam hal apapun. Yang perlu disiapkan adalah bahwa kalau kita mau mendidik, kita sendiri harus punya amunisi yang banyak. Kita sendiri harus cerdas, kita sendiri harus pintar dulu, kita harus punya modal dulu. Bisa. Nah Bunda, kalau tadi dibahas sampaikanlah pendidikan seks ini kepada anak maksudnya seusia kecil mungkin begitu ya maksudnya. Nah, sejak dini mungkin. Nah itu ada nggak sih usia berapa sih yang paling tepat gitu anak supaya paham tentang struktur dirinya gitu, tentang seksual ini begitu Bun? Sekarang saya tanya kali, usia berapa anak dikenalkan rambut, mata, telinga, hidung, mulut? Kayak dari as early as possible ya. Iya. Begitu kita orang tua main-main sama anak, udah mulai. Iya. Lutut kaki. Oke. Ya udah bisa dari kecil gitu. Apa sih keuntungannya ya kalau kita ngajarin gitu? Anak tuh dengan mudah akan menceritakan kepada kita kalau dia merasakan sesuatu yang aneh. Mam, kenapa penis aku sakit? Mam, aku kalau kenapa vagina aku perih? Apa segala itu? Kalau ada sesuatu, kalau kita biasa membicarakan itu, dan kita ketika ngomong penis, vagina gitu, kita biasa santai, wajahnya santai, nggak yang malu atau gimana, itu anak akan
akan lebih terbuka gitu. Lebih mudah gitu dia, lebih mudah ngomongnya gitu ya. Kan permasalahan itu bukan hanya kekerasan seksual aja ya anak tuh. Tapi kan misalnya anak lagi main terus dia pakai pakaian yang kurang nyaman, terus ada infeksi di bagian genitalianya dan lain sebagainya. Itu kan bisa terjadi juga gitu. Jadi lebih supaya anak lebih nyaman aja ngomong udah seperti biasa. Itu bukan satu hal yang kita ngomong penis atau vagina itu bukan satu hal yang memalukan gitu. Karena kan kebanyakan kan ngomong penis aja terus udah gimana? Iya betul. Itu kan selalu gitu. Betul, benar, pengalaman banget. Ketika anak bicara soal itu, udah deh gitu kan, udah langsung mengkat begitu ya. Iya, nah terus ada juga pengalaman nih anak kecil misalnya suka pegang-pegang genitalnya. Iya. Dimarahin kan sama anaknya. Itu nggak boleh dipegang-pegang. Nah padahal itu kesempatan kita ketika anak pegang-pegang itu kita tanya, kenapa dipegang-pegang gatel, sakit, apa gitu. Nggak tahu ini misalnya kenapa kok penisku keras gitu. Iya, karena juga kalau ditanyakan kok bunda ini kenapa pagi-pagi iya pagi-pagi Bu. Nah itu kan kita bisa jelasin bahwa nggak apa-apa, kamu laki-laki kan semua laki-laki kayak gitu biasanya pagi-pagi misalnya. Jadi udah ada conversation itu. Jadi memang kitanya harus memang udah siap, betul kata Bunda tadi, mentalnya juga kita memang harus. Ini Kang Vicky kan belum menikah, harus dipersiapkan juga nih Kang Vicky. Siap, harus ketahui dulu ya. Gitu. Betul. Iya. Nah, Bun tentunya melihat gitu kan yang tadi dibicarakan juga bahwa ada perbedaan ya, perbedaan seksualitas antara anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya Bun. Nah ini untuk mengenalkan gitu ada perbedaan ini, apakah harus melalui gambar gitu Bun atau dengan melihat video animasi gitu, edukasi tentang adanya perbedaan fisik. Iya betul. Antara laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau perbedaan fisik sebenarnya kan bisa diajarin dari awal ya. Dari sebelum dia ke PAUD juga harusnya udah tahu ya. Perbedaan biasanya sih kalau misalnya anaknya ada yang laki-laki ada perempuan itu dia biasa belajar sendiri kan. Maksudnya dia tahu sendiri dengan lihat maju bareng sama adiknya sama kakaknya yang berjenis kelamin berbeda gitu ya. Kalau yang enggak gitu ya, kalau misalnya punya anak cuma satu gitu, atau punya anak lebih dari satu tapi ada dua gitu ya, bagaimana memperkenalkannya? Sebenarnya kan nggak usah tidak usah secara sengaja juga ya memperkenalkannya ya, bisa dengan tapi ini juga yang akan saya sebutkan ini kontroversial ya. Kontroversial juga ada orang tua yang nggak setuju, ya, ada ada keluarga yang memang tidak setuju. Misalnya mandi bersama sama keluarga gitu kan, waktu kecil-kecil gitu. Kalau udah gede yang jangan ya. Jelas benar. Kalau udah gede nggak usah nunggu balik deh. Umur 4 tahun ya jangan. Kan kalau anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu kan bisa memperkenalkan juga bahwa memang ada perbedaan antara orang tua, ibunya dan bapaknya. Jadi pakai yang paling bermakna pakai yang real ya, yang real banget ya tubuh kita sendiri orang tuanya sendiri gitu ya. Tapi sekali lagi ya ini usianya jangan yang usia udah 5 tahun 7 tahun gitu ya. Kegedean gitu. Ya. Tapi kan pengenalan perbedaan pertumbuhan itu kan as early as possible. Kalau di bawah 3 tahun kan udah tahu gitu. Bisa pakai kita keluarga sendiri kan, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Kalau saya tidak punya constraint tentang itu, jadi maksudnya saya nggak ada masalah gitu ya, mandi bareng anak saya waktu anak saya masih kecil gitu ya. Ini harus di bold nih, betul. Gitu ya. Nah itu nggak ada problem. Nah
bisa seperti itu ya bisa menggunakan media seperti gambar ya, video juga. Waktu saya ingat waktu anak saya umur 4 tahun, umur 4 tahun, baru 4 tahun, umur 2 tahun, mereka bertanya tentang bayi ya, bagaimana bayi dilahirkan. Itu saya pakai video dan saya beneran pakai video yang bagaimana si bayi itu mendorong si pintu lahirnya itu ya, bukaan di vagina itu, terus bayi itu keluar. Jadi mereka betul-betul melihat visualisasinya gitu kan. Sekarang sih banyak animasi ya, bukan yang real manusia itu tapi animasi gitu. Oke. Nah Bunda, kalau ini mungkin pengalaman nih Kang Vicky ya, sedikit mungkin Bunda ya. Jadi kalau misalkan plannya begini, saya waktu itu pernah bermain ke tempat berenang begitu Bun, dan mungkin sepertinya saya teringat dengan tadi yang Bunda katakan dengan kebiasaan menyebut alat kelamin itu dengan semestinya kan laki-laki penis, perempuan vagina. Nah sepertinya itu sudah dibiasakan. Nah ketika itu ada anak itu menyebut ke anak saya itu penisnya kelihatan katanya, dan itu serempak di sekitar itu langsung jadi itu masyarakat tuh udah langsung yang kayak betul kata Bunda tadi menghakimi. Nah itu bagaimana nih reaksi ya kita ya, maksudnya dalam keadaan di tempat umum seperti itu bagaimana Bunda? Kalau di tempat umum itu yang bereaksi banyak itu kita nggak apa-apa ya, liatin aja ya. Ya tapi secara jadi anaknya seolah-olah aku salah apa ya gitu perasaan seperti itu. Kalau lihat anaknya seperti itu yang kayak kaget, ya kita kan bisa bilang bahwa nggak apa-apa, itu apa penisnya kelihatan, nggak boleh kelihatan ya, kita ngomong lagi gitu, ngomong menggunakan kata yang sama supaya dia ngerasa saya nggak aneh sendiri loh. Dan juga ngomong gitu kan ya sih. Ada yang memvalidasi dia gitu, dia betul. Itu sih yang bisa kita bantu ya. Tapi kalau misalnya orangnya itu terus kita yang jauh, kita mendengar dari itu kan nggak ujung-ujung lari terus ya. Iya betul. Cuma bisa cuma konsultasi aja. Ngapain? Iya, jadi dari situ jadi yang memang perlu banget edukasi terhadap keluarga, terus masyarakat mungkin ya Bunda ya gitu pembiasaan ini. Iya, harus jangan ditabukan lah. Kan alat kelamin itu kan bagian dari tubuh kita ya, itu bagian integral dari identitas kita gitu sebagai manusia. Ya, kenapa kita harus menutupi? Menutupi informasi tentang itu. Betul. Jangan menabuhkan. Jadi harus dinormalisasi. Dinormalisasi itu dinormalkan mendiskusikan itu. Begini Bunda, melihat juga yang fenomena gitu ya, sekarang anak kecil gitu ya pun sekitar umur 4 tahun, 5 tahun itu udah jadi ketika ada anak laki-laki dan perempuan itu udah kayak main suami istri ya, jadi suaminya istrinya gitu ya, atau kita tuh kayak ada hubungan spesial gitu. Nah itu apakah hal yang wajar gitu Bunda untuk untuk ada di pemikiran ketika anak usia dini? Jadi seperti di sosial drama ya, anak-anak suka bermain peran begitu Bun. Iya wajar banget, apa yang salah, wajar sekali. Bahkan kalau misalnya anak usia 4 tahun, 5 tahun gitu, terus dia ingin mulai curious gitu ya, mulai penasaran gitu dengan sensasi yang dia rasakan gitu ya, ketika dia katakanlah mencium temannya gitu ya itu wajar banget gitu kan. Kalau saya sih melihatnya itu bagian dari perkembangan dia ya, memahami dirinya sendiri, apalagi cuman role play jadi bapak, jadi ibu, terus nikah. Nah ya seperti itu. Pacaran ya, kamu pacar aku gitu kan ya. Itu menurut saya nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Nah orang tua atau orang dewasa itu seringnya panik. Betul. Mudah sekali panik dengan hal-hal seperti itu. Kok mainannya dewasa banget. Nah kita bisa lihat kok cara mainnya anak-anak gitu ya, kayak gimana. Memang sih kalau misalnya permainannya terlalu mengarah ke yang
Tapi maksudnya kita ngingetin, tapi kita nggak perlu paranoid juga. Masalah hubungan doang kayak saya jadi suaminya, kamu jadi istri saya. Itu kan dia nggak lihat di rumah ya. Oke, siap. Nah Bunda, kalau tadi kan dibahas juga ya terkait soal reproduksi dan sebagainya, itu tadi juga Bunda bilang bahwa hal yang biasa begitu ya. Kalau saya tuh lebih ingin ditanyakan adalah betul-betul apakah tidak ada batasan gitu untuk istilahnya untuk membuka hal ini kepada anak, atau memang ada portal-portalnya gitu Bun, atau ada batasannya untuk menjelaskan hal ini kepada anak, atau betul-betul harus terbuka gitu, jelas sekali tentang reproduksi atau seksualitas ini begitu? Ya tergantung pertanyaan anaknya. Jadi kan kita tuh jangan ngasih informasi ke anak yang anak sendiri nggak pengen tahu. Jadi memang harus ada pembuka dari anak, mungkin ketika anak ingin mengetahui gitu. Kalau saya sih prinsipnya adalah atentif sama anak. Atentif itu kita full perhatian itu sama anak. Nah, anak kita lagi pengen tahu apa, itu kita jelasin. Jadi nggak harus terus dijelaskan semuanya. Ketika anak sudah cukup, misalnya kayak waktu itu anak saya nanya, Mam, bayi itu lahir dari mana? Kan? Betul. Keluar dari perut ibunya lewat vagina. Saat itu tidak ada pertanyaan lanjutan. Terus gimana dia bisa ada di dalam perut bunda? Misalnya nggak ada lanjutan pertanyaan itu, kita nggak perlu lanjutin. Ya kan? Tapi kalau misalnya, karena bisa jadi dia nggak siap denger. Nah, ini kejadian sama anak saya menyesal sampai sekarang gitu. Menyesal sampai sekarang kenapa nggak waktu dia nanya saya jelasin langsung. Jadi saya waktu itu pakai batasan. Saya akan mengajarkan semua hal, informasi tentang seksualitas, termasuk juga menstruasi dan lain sebagainya, itu di usia di bawah 8 tahun. Terus di usia 7 tahun itu anak saya bertanya, terus bagaimana kan saya udah jawab masalah sel telur sama sel sperma bertemu, terus nanti berkembang di dalam perut, dikasih nutrisi, terus kasih videonya juga. Nah, terus anak saya nanya gini, bagaimana sel sperma itu bisa masuk ke dalam perut ibu? Itu pertanyaan saya umur 7 tahun. Saya bilang saya akan jawab kalau kamu umur 10 tahun. Dan itu saya nyesel banget. Karena apa? Di usia dia penasaran, dia nyari sendiri. Ya kan? Nah, di usia 10 tahun saya bilang, ini waktunya mami ceritakan, mami jawab pertanyaan kamu yang dulu kamu tanyakan ke mami waktu umur 7 tahun. Dia udah gak mau dengar. Karena sudah mencari jawaban tadi. Dan dia udah gak mau dengar. Dia udah punya dia udah punya perasaan gitu. Kayak no kayak it's gross gitu. Ada perasaan jijik. Dan perasaan jijik itu normal ya. Nah, kan jadi ya nggak jadi deh gue kasih edukasi. Nah gitu Bu Is, jadi saya nggak kasih batasan, tergantung dari anaknya. Ketika anak bertanya, artinya anak itu udah siap dengan jawabannya. Siap. Luar biasa. Gimana? Pembahasan yang sangat menarik dan membuka wawasan dan informasi bagi kita semua, terutama untuk UPI Lovers tentunya di sana. Gimana ada yang mau ditanyakan lagi kan atau gimana? Mungkin Waktunya ya. Kalau misalkan mau ditanyakan ini nggak akan habis banyak ya saya gitu. Kebetulan titipan pertanyaan juga sebenarnya banyak banget Bun gitu. Tapi coba kami bilang karena waktunya ya gitu. Dan mungkin Bunda pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir gitu. Terima kasih banyak. Sedikit banyak ini ada informasi yang sangat luar biasa untuk kami gitu kan. Apalagi ini pemula dan mungkin bisa mulai belajar ya budaya bagi yang belum memiliki anak gitu kan. Nah begitu. Bunda terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk sudah berkesempatan hadir nih. Bincang-bincang dengan kami di sini. Betul, iya. Terima kasih banyak Bunda ya. Iya, sama-sama.
karena narasumber kita sudah sangat luar biasa untuk menjelaskan dan tentunya Kang Vicky jangan lupa untuk selalu tongkrongin channel kita. Betul, selalu stay tune ya. Betul, di Produktif. Nanti tentunya. akan ada tema-tema dan juga pembicara yang sangat luar biasa kembali. Betul. Nah, tak lupa juga untuk daftar. Oke. Teman-teman ya, nanti yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa prodi SPS Keluarga besar. Keluarga besar prodi SPS Politik untuk. Nah, ini ya nanti silakan Ada di bawah. link di bawah ini ya. Oke. Baik, mungkin sekian dari kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Kang Betul, Vicky. betul, Kami baik. tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi